Baik, selamat pagi teman-teman Kang Hadi Konsen ya. Hari ini di Minggu pagi ya, saya kedatangan tamu yang cukup terkenal di Ikatan Dokter Indonesia. Beliau adalah Ketua ID Wilayah Kalimantan Timur. Nah, tepat tinggal di Samarinda ya, Bang. Ini adalah Dr. Nathaniel Tandironggang, MSI. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kang Hadi. Ya, ini santai ya di rumah. Nanti mau ada perjalanan ya. Ya, baik, Bang Nathan saya panggil ya. Ini tinggal di Samarindanya ya? Ya, benar, siap. Siap, Kang. Ya, ini saya lihat dari latar belakangnya ukirannya khas. Saya pernah ke sana ya, kita waktu muktamar ke-30 ya, di Samarinda tahun 2018. Ya. Ini Bang Nathan tentunya sebagai ketua ID wilayah ini berapa periode sudah Bang Nathan? Ini periode kedua kah? Ya, ini periode terakhir saya, periode kedua. Ya. Baik. Sebelumnya pernah jadi ketua ID cabang? Belum pernah, Kang Hadi, tapi sebagai pengurus ya. Pengurus. Oh iya, jadi langsung ini ya, wah karirnya mantap nih. Baik, berapa cabang di sana, Bang Nathan? Di wilayah Kalimantan Timur ya? Ya. Oke. Berapa wilayah cabang di sana? Awalnya waktu penugasan saya yang pertama sebagai ketua ID yang pertama, itu kita masih 15 cabang bergabung dengan Kaltara. Sekarang pada periode kedua saya ini sisa 10 karena Kaltara sudah berpisah. Berpisah, iya. Jadi saat ini kami tinggal 10 cabang yang ada. Susah nggak ngurusnya 10 cabang dengan situasi Kalimantan Timur yang cukup luas? Ya, saya kira Kang Hadi kalau lihat dari sisi jumlah sih dikit amat sih ya sebenarnya. Tapi karena wilayahnya yang luar biasa sekali, dan perlu dicatat bahwa 15 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu udah saya datangi semuanya. Dalam rangka itu muscap maupun dalam rangka musil dan hal-hal lainnya. Jadi luar biasa juga sih perjalanan sepanjang 2 periode menjabat sebagai ketua ID wilayah, dan alhamdulillah itu memberi kenikmatan tersendiri, Kang Hadi, bisa berjumpa dengan para senior, teman sejawat, adik-adik angkatan, dan saya kira itu hadiah istimewa yang saya bisa dapatkan sebagai seorang ketua ID wilayah. Ya, jadi kesempatan kita juga berkomunikasi dengan para wilayah kabupaten kota ya, dan jaraknya ini nggak mungkin ringan kayak di Jakarta atau di Banten ya, cukup jauh-jauh ya, Bang Nathan. Kalau saya kasih gambaran, barangkali salah satu cabang kita, misalnya cabang Mahulu, ya, yang berada di ujung di atasnya Kutai Barat, di ujung barat sana, ya, itu dari Samarinda kita harus naik mobil kurang lebih 8 jam, melanjutkan dengan naik speed kurang lebih 6 jam lagi. Jadi ya ada 14-an jam lah perjalanan. Itu kalau menempuh jalan darat. Kalau kita naik kapal sungai itu bisa sampai 24-25 jam. Ya, itulah kira-kira perjalanan yang harus kita tempuh. Satu wilayah loh itu ya. Ya. Ya, Hadi. Ya, wah ini salam hormat juga buat para ketua cabang ya, Bang Nathan ya, dikelola dengan baik untuk ya kesejahteraan para dokter tentunya. Bang Nathan, di tahun 2016 mungkin ini saya malah kita ada di ID ya, mulai dari PB sampai ke daerah, itu menolak salah satu prodi ya, pembukaan prodi yang disebut dokter layanan primer yang sekarang ini berubah menjadi SPKKLP ya. Tapi pada waktu itu peristiwanya sudah terjadi
gimana Bang waktu itu ikut sertanya Bang Nathan dan juga teman-teman di Kalimantan Timur tentang hal ini, Bang Nathan? Bisa cerita nih. Silakan. Baik, Kang Hadi, masih terpatri dengan sempurna di kepala saya terkait dengan peristiwa 2016 ya kalau nggak salah. 2016 ya. Kang Hadi, waktu itu kita secara nasional bersama-sama melakukan penolakan atau tidak menerima ya terkait dengan rencana SPDLP. Nah, waktu itu kami masih 15 cabang, masih bergabung Kaltara waktu itu. Jadi teman-teman yang bahkan dari Kaltara pun, yang misalnya dari Nunukan, ya, dari dari Tarakan, ya, itu juga ke Samarinda. Dan perlu dicatat bahwa dari Nunukan itu kan mesti harus naik speed dulu, kurang lebih 6 jam, kemudian ke Tarakan, baru pesawat ke udara ke Samarinda. Pun demikian dulu yang jaraknya yang saya sudah sebut tadi itu datangan Kang Hadi di Samarinda untuk hal ini memberi support moral ya, dukungan penuh terhadap kebijakan PB dalam hal ini ya, karena kan semuanya kita di bawah komando PB waktu itu ya. Untuk melakukan semacam unjuk rasa untuk menolak karena mungkin saluran-saluran yang kita tempuh secara persuasif mungkin tidak berjalan dengan baik sehingga kita mesti melakukan dengan semacam demokrasi jalanan ya. Iya. Itu mungkin Kang Hadi, bahkan mungkin di media sosial masih tersebar tuh foto-foto ya, bukti-bukti ya, jejak digital, bagaimana teman sejawat itu dengan penuh antusias, ada yang bahkan dengan seragam jas dokternya yang tidak bisa dilepaskan, yang melekat ya. Bahkan dengan ada yang mengalungkan stetoskopnya, ya ini suatu ciri-ciri khas yang betul-betul ditunjukkan bahwa memang teman sejawat itu kurang strike dengan rencana LPD spesialis layanan primer waktu itu ya. Iya, betul. Dan perlu dicatat bahwa kami melakukan itu dengan dengan kesadaran diri, ya, dengan tulus semuanya dan didukung penuh. Perlu dicatat bahwa didukung penuh dengan Gubernur Kaltim waktu itu. Wow, Gubernur turut ya, Bang? Sampai waktu itu kan kita melepaskan burung merpati ya, dilepaskan oleh Pak Gubernur ya. Iya. Sebagai merpati kan kita anggap sebagai persahabatan ya, perdamaian ya, simbol daripada perdamaian dan artinya bahwa demo yang kita lakukan itu tertib, aman, damai ya, hanya untuk menunjukkan bahwa inilah kondisi yang berada di teman-teman sejawat yang jauh ada di pelosok sana, kira-kira begitu ya, yang betul-betul kurang strike atau kata kasarnya tidak menerima adanya SPDLP waktu itu. Bahkan Gubernur waktu itu membuat surat pernyataan kan waktu itu ya. Bahkan saya tahu itu. Kirim ke PBID ya, dan itu kan bukti konkret ya. Dan saya kira jarang barangkali pemerintah waktu itu yang ingin melibatkan diri di dalam yang terang-terangan ya, semuanya mungkin membantu, tetapi setegas Pak Gubernur kami itu luar biasa sekali. Biasanya diam-diam ya. Iya. Kepala Dinas Kesehatan kami kan juga ikut ya. Support. Ini ikut itu. Betul. Ya, saya kira itu dan itu semua dengan antusias sekali seluruh teman sejawat Kalimantan Timur, dan patut saya apresiasi kepada mereka semuanya, mulai dari junior sampai yang senior ikut melibatkan diri. Nah, itu artinya dengan Oke. Nah, Bang Nathan, tahun 2018, 2 tahun kemudian ini memang Samarinda di wilayah
Bang Nathan pimpin di kota Samarindanya ya, itu terselenggaralah hajat besar seperti yang 2 minggu depan ini, akhir Maret kita akan laksanakan di Aceh. Itu yang ke-30 ya, Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang 30. Itu dianggap di media dimanapun, bahkan para teman-teman sejawat khususnya, itu memberikan label bahwa muktamar yang paling bermartabat. Tidak recet, 1 kali putaran, menghasilkan Presiden-elek ya, Mas Adib Humaydi yang sebentar lagi dilantik. Itu gimana koordinasi, tentunya mungkin Bang Nathan tidak akan pernah berhasil kalau tidak dibantu dengan teman-teman semua ya, kerjasama bareng dengan tim. Tapi saya melihat kepemimpinan sidang yang diambil alih oleh Bang Nathan sendiri itu tegas ya. Yang saya bingung tuh kenapa nggak pernah ngantuk ya, dari pagi sidang sampai malam itu ngetuk palu. Waduh, itu penuh dengan sesuatu yang menurut saya ya agak prima ini fisiknya dan mentalnya, dengan berbagai isi kepala teman-teman yang lain menghendaki A, B, C, D, tapi Bang Nathan ini tegas ya. Saya melihat sendiri sih. Itu gimana Bang rahasianya supaya nanti mungkin panitia berikutnya ini bisa mencontoh Bang Nathan ya, gimana Bang berkoordinasinya? Silakan tentang muktamar ini. Saya kira Bang Adi bisa-bisa aja, tapi ya terima kasih banyak untuk apresiasi yang sudah kami lakukan. Tentu itu bukan karya saya semata menurut saya. Ya. Berkat karya semua teman sejawat ya, bahkan khususnya panitia yang betul-betul mempersiapkan kurang lebih setahun. Karena ketika Kalimantan Timur waktu itu, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan muktamar ke-30 di Medan ya, di Medan waktu itu. Kita sudah kurang lebih setahun untuk bagaimana supaya muktamar itu bermartabat ya, karena peristiwa di Medan kan sangat membekas di pikiran kita semuanya. Itu kami juga tegaskan bahwa itu tidak boleh terulang lagi, sehingga seluruh teman-teman sejawat yang ada di Kalimantan Timur betul-betul bekerja keras, berupaya supaya teman-teman yang hadir di Samarinda, khususnya dari seluruh Indonesia ya, khususnya di cabang itu, betul-betul kami sambut dengan baik, kami perlakukan baik, dan kami berupaya senyaman mungkin ya, supaya teman-teman itu bisa senyaman mungkin berada di Samarinda, karena kan kita tahu waktu itu Samarinda belum dikenal seperti sekarang ini karena Nusantara ya. Iya. Iya. Kaltim terkenal Kang Hadi karena Nusantara ya. Oh iya. Itu jangan bilang tempat orang bermukim dengan baik kok. Bukan Pulau Kalimantan yang dimaksud ya. Iya. Kan teman-teman sejauh itu berpikirnya Kalimantan itu kan hutan ya. Iya. Tapi kotanya modern loh itu. Modern banget. Saya jujur ke Samarinda baru sekali waktu itu. Yang muktamar itu ya. Wah, keren. Sudah maju kotanya Bang Nathan itu. Iya. Jadi Kang Hadi waktu itu kan Convention Hall itu baru selesai dibangun ya. Iya. Baru selesai 2 tahun, sehingga kita melihat bahwa Convention Hall ini suatu tempat yang sangat representatif sekali untuk pelaksanaan muktamar. Itu. Dengan Pak Gubernur waktu itu masih Pak Awang. Jadi karena Pak Awang ya. Paruk ya, Pak Awang. Paruk ya. Ya, Pak Awang Paruk ya. Ya betul, jadi orang tua kami ya. Betul memperhatikan IDI ya. Ya. Dan seluruh di cabang, bahkan seluruh dokter-dokter ya sebenarnya ya. Beliau betul-betul mengalokasikan anggaran untuk kesehatan itu sangat luar biasa sekali di APBD.
Kami berkoordinasi dengan Pak Awang dan beliau dengan sangat murah hati meminjamkan kami convention hall waktu itu dengan perawatan, artinya kebersihan ya, biaya yang kami keluarkan itu semata-mata untuk kebersihan saja. Tidak untuk sewa-sewa, enggak ya? Tidak ada sewa-sewa waktu itu. Wah, ya, jadi mantap ini. Untuk kebersihan. Nah, saya kira itu dukungan penuh dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan untuk setiap kegiatan muktamar ini pemerintah daerah bisa memberi sumbangan yang kurang lebih sama ya. Dan bahkan kami dialog itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan muktamar sendiri, saya kira itu bisa berjalan dengan baik, Kang Hadi, ya. Bukan karena waktu itu saya sebagai pimpinan sidang ya. Itu karena partisipasi dan juga teman-teman sejawat sudah sepakat semua se-Indonesia bahwa muktamar harus kita laksanakan dengan bermartabat ya. Betul. Itulah yang memudahkan saya untuk memimpin sidang ya, karena teman selalu sudah sadar diri masing-masing ya, sadar diri untuk tidak membuat muktamar itu menjadi muktamar yang tidak beraturan, tidak kita sebagaimana mestinya. Nah, kira-kira itu sehingga setiap keputusan-keputusan mulai dari pleno 1, pleno 2 sampai pleno terakhir penetapan presiden elek itu berjalan dengan lancar dan baik sekali. Baik, itu baik sekali itu saya anggap. Kalau saya bandingkan ya, adem, tenang ya. Mudah-mudahan ini di Aceh juga demikian ya, Bang Nathan ini. Nanti bisa memberikan tips-tipsnya juga. Hadi, karena saya kira akan terjadi juga di Aceh, karena kan kita sudah terpenuh ya, bahwa sebenarnya kan kadang-kadang yang buat sedikit ada kredit atau kericuhan itu ketika tahapan pilihan presiden elek ya. Biasanya itu. Kan kita udah geser ya. Jadi kita bukan lagi pada tahapan pemilihan presiden elek, tetapi mestinya pada saat rapat-rapat komisi membahas permasalahan yang harus kita bahas bersama, untuk kita diskusikan, untuk kita rekomendasikan, untuk kita laksanakan. Saya kira itu yang mesti kita harus konsen. Ya, untuk pemilihan presiden elek saya kira itu tambahan ya, yang memang juga penting, tetapi menurut saya karena siapapun yang memimpin, kita menganggap bahwa itu adalah pilihan terbaik, dan itu kita yakini bahwa itulah putra dokter terbaik yang kita miliki, yang pasti akan memajukan organisasi atau akan memajukan ID. Dan apalah arti menurut saya, Kang Hadi, apalah arti seorang pemimpin kalau pengikut di bawahnya tidak mendukung? Percuma ya, gitu. Prinsipnya siapapun yang kita pilih nanti, yang penting kita semuanya mendukung. Kan ini yang penting kan sebenarnya. Betul. Sangat betul. Tidak terjadi faksi-faksi, kan yang persoalan ini kalau kita membentuk faksi-faksi. Jadi ada faksi anggota calon elek yang tidak terima atas kekalahannya, kemudian membentuk faksi. Nah, inilah yang mesti kita harus hindari bersama menurut saya. Jadi silahkan kita berbeda di dalam pemilihan, tetapi ketika kita sudah sepakat mayoritas memilih seorang presiden elek, mestinya kita dukung bersama-sama. Pun demikian dengan Adib ya, yang pemilihan di Samarinda itu kan memenangkan kurang lebih 65% suara. 65% suara pemilihan waktu itu, sehingga ya mestinya dukungan penuh kepada Mas Adib 100%. Betul. Sebagai ketum di dalam menahkodai organisasi kita ke depan 3 tahun ke depan ini. Dan kan kita bisa bayangkan pasca pandemi ini kan kita akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan sekali ya, terkait dengan kebijakan kesehatan ya, bahkan juga
kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan kedokteran juga kita harus konsen menurut saya. Ya. Nah itulah kira-kira saya, Kang Hadi, mari kita dukung semuanya siapapun yang terpilih nanti. Ya, ada 5 ya calonnya sama dengan waktu di Samarinda ya. Mudah-mudahan dari 5 putra nggak ada putri ini ya, putra terbaik Ikatan Dokter Indonesia, anak bangsa yang berusaha untuk memimpin ya, tapi pemimpin itu mestinya kita yang mencari ya. Jadi memang yang terbaik itulah yang kita pikirkan dan cari, dan memilih pemimpin itu adalah memilih karakter ya. Saya meminjam istilahnya salah satu guru besar kita ya, bahwa pemimpin yang berkarakter itulah yang akan memimpin kita di saat-saat sulit ya. Sekarang ya, sangkaan dokter itu banyak sekali nih Pak Bang Nathan. Dan biasanya kalau kita berdiskusi itu nggak ada lain kesejahteraan dokter, juga masalah JKN dan pendidikan ini yang masih belum selesai. Mudah-mudahan ini bisa diatasi dengan baik. Oh ya Bang Nathan, ini saya juga melihat ya, ini kita masih di masa pandemi ya, walaupun pemerintah melalui Departemen Kementerian Kesehatan merencanakan endemi, tapi kan kita belum ya. Nah, waktu saya ingat peristiwa di saat pandemi itu awal-awal ya, itu Pak Wakil Wali Kota ya, itu anaknya menikah, undangannya hampir 70.000, di H-1 itu dibatalkan. Itu gimana ceritanya Bang Nathan? Adakah peranan ini nasihat daripada Ikatan Dokter Indonesia ini? Karena pada saat itu memang sangat rawan sekali ya di awal-awal itu, dan mungkin pada varian Delta di Juli 2021 banyak korban ya, dalam tanda kutip, di kalangan dokter maupun nakes juga cukup banyak ya, angka kematian karena COVID. Ini cerita dong ke Abang Nathan. Kira-kira bagaimana nih? Supaya nanti ya mudah-mudahan sih ke depan ini udah, walaupun sekarang ini bebas, tapi para guru besar dan teman-teman tuh tetap mengingatkan prokes yang cukup ketat, sebetulnya tidak boleh dilepas ya. Walaupun sekarang ini kemudahan itu lebih kita nikmati masih di zaman pandemi ini. Kira-kira bagaimana Bang Nathan? Oke, waduh, ini mengungkit peristiwa lama ini Kang Hadi. Ya barangkali kan kita tetap, profesi kita selain ya sebetulnya bukan hanya penyembuh ya, tetapi kita itu guru ya, guru bagi semua orang, karena yang tahu betul-betul bagaimana patofisiologinya kan kita para dokter, dan kita juga berhak untuk mengingatkan semua pihak. Kita nggak peduli, dimulai dari rakyat jelata sampai rakyat yang di atas top ya, kita harus memberikan ingatan sebetulnya. Itu gimana Bang Nathan? Kang Hadi, saya yang pertama-tama barangkali saya pada kesempatan yang baik ini, karena kebetulan Kang Hadi jadi yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Wali Kota waktu itu yang sekarang sudah diganti Pak Barakati ya. Mohon maaf atas peristiwa itu, dan tentu saya harus mengangkat topi hormat, menaruh hormat yang sangat, karena akhirnya beliau memang dengan kesadaran sendiri, kesadaran penuh setelah kami ingatkan, kami menyampaikan kondisi yang kita alami sekarang ini dan risiko-risiko yang akan timbul jika tetap dilakukannya perkawinan itu, sehingga beliau memutuskan untuk membatalkan perkawinan itu. Jadi resepsi dalam hal ini, resepsi maksud saya. Bukan perkawinan ya, perkawinan nikah tetap ya, tapi resepsinya yang agak dikurangi ya. Karena memang beliau sudah terlanjur kadung mengundang kurang lebih 70 undangan, 70.000 undangan ya waktu itu ya. Jadi
tentu itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Betul. Beliau lakukan sebelum kita muncul COVID ya, belum muncul pandemi. Nah, pas waktunya akhir pandemi. Nah, waktu itu kami menyampaikan secara terbuka kepada Pak Wali Kota, mohon petunjuk supaya mohon untuk memberikan arahan atau mengingatkan Pak Wakil Wali Kota supaya acara resepsi pernikahan itu bisa ditunda, diundur atau diundur lah ya waktu itu. Nah, karena komunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota ada sumbatan, akhirnya teman-teman saya bersurat secara terbuka saja ke Pak Wali Kota waktu itu ya, dan diviralkan sama seluruh teman-teman sejawat ya, sampai diviralkan, akhirnya menjadi heboh se Kalimantan Timur, bahkan se Indonesia barangkali waktu itu viral suratnya. Akhirnya kami dipanggil Pak Gubernur. Nah, oleh Pak Gubernur kami memberi penjelasan alasan kenapa ID wilayah mengharapkan bahwa pelaksanaan resepsi itu mohon untuk diundur. Karena kan kita baru awal-awal pandemi waktu itu, belum di Samarinda sendiri belum ada transmisi lokal. Iya. Sehingga kita khawatirkan penyebarannya bisa secara masif, dan yang saya khawatirkan adalah fasilitas kesehatan kita tidak mampu untuk menangani atau merawat kalau tiba-tiba terjadi penularan yang sangat masif karena kehadiran 70.000 orang. Karena dari berbagai daerah pasti datang ya. Daerah pasti datang dari berbagai daerah. Nah, dan pemahaman kita terhadap penyebaran waktu itu kan belum sempurna sekarang ya, belum sebaik sekarang. Dan protokol kesehatan masyarakat waktu itu belum baik. Nah, itulah pandangan yang kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan alhamdulillah, dan juga ke Pak Wakil Wali Kota Pak Barakati, dan alhamdulillah beliau dengan tulus, dengan ikhlas membatalkan resepsi pernikahan anaknya ya, dan sangat luar biasa pengorbanan yang beliau lakukan hanya untuk menerima pandangan ID wilayah waktu itu dan seluruh teman sejawat. Ya. Dan itu memang pesta ya, kita menyaksikan di Medio 21 aja di Juli itu, bahkan orang sekedar untuk memakamkan keluarga yang meninggal karena COVID aja kita nggak dikasih hadir ya, hanya melihat dari jauh. Itu sedihnya banget ya. Bahkan para dokter loh yang merawat, itu saya juga mengalami banget ya, bahkan di keluarga saya juga seperti itu. Nah, itulah Tuhan itu berkuasa, ya toh, dan betul-betul memang kita manusia itu harus mengucap syukur ya, mudah-mudahan hanya doa dan tentu upaya untuk menjaga selalulah pandemi ini cepat berlalu ya. Ya barangkali nanti istilah kita kedokteran itu menjadi endemi, kita hidup dengan sebisa-bisa normalnya, tapi mungkin nggak seperti kayak dulu ya, dimanapun kita masih tetap menjaga pintu masuk dari mulut, hidung, dan mata mungkin ya, dan tentu hidup bersih lah. Gitu. Baik, Dr. Nathan, ini udah banyak yang saya dapat gambaran dari Bang Nathan. Kira-kira Bang Nathan ini, karena ini hajatnya muktamar, ya nanti kita ketemu di sana, tolong dong pesan-pesannya untuk panitia dan juga terutama teman-teman, gimana nih di dalam memberikan tips-tips ya untuk kita bermuktamar dengan martabat yang sangat kita jaga sebagai seorang dokter. Ya, silakan Dr. Nathan. Terima kasih Kang Hadi. Saya kira kami juga hadir, saya hadir pasti insya Allah hadir ke sana. Cuma mungkin saya agak
terlambat sedikit, saya hadirnya tanggal 23 Kang Hadi, karena Oh iya, iya. pesawat dari Samarinda ke Banda Aceh itu sangat luar biasa susahnya. Susah ya. Dari Jakarta juga katanya nggak terlalu banyak juga ini. Tapi ini mudah-mudahan setelah ini dibuka lebih banyak ya. Tapi kemarin saya lihat Garuda juga udah menawarkan buat membuka khusus buat peserta muktamar itu. Luar biasa itu. Panitia juga mengadvokasi hal seperti itu ya. Silakan Bang Nathan. Ya, jadi untuk panitia Muktamar Banda Aceh saya kira semangat ya, karena yang perlu sama seperti yang kami rasakan di Samarinda kemarin itu penuh deg-degan ya. Kita khawatir karena jangan sampai teman sejawat yang datang itu mengalami kendala, merasa kurang nyaman, tidak seperti rumahnya sendiri. Nah, semua itu kami ciptakan semuanya dengan tulus ikhlas. Yang penting kan tulus di sini ya, ikhlas. Dan selalu kami patri di kepala kami, di pikiran kami, yang datang ini adalah saudara kita. Itu yang selalu kami tanamkan dalam pikiran kami semuanya, bahwa kita menyambut saudara sekandung. Sehingga kalau kita sudah terpatri dengan baik, ya tentu seperti kita menyambut saudara kandung itu, saya kira kita sudah tidak kenal lelah, tidak kenal lagi hal-hal lain yang bisa menghambat kita untuk mempersiapkan pelaksanaannya ya, dan itu sebagai pendorong semangat ya sebenarnya ya, karena kita bergembira sekali, senang sekali ketika teman-teman sejawat itu, saudara kita ini datang ke tempat kita ya. Dan Presiden Jokowi ya hadir ya, wah luar biasa. Waktu itu saya kira itu atas upaya teman-teman sejawat PB barangkali, senior-senior di PB, sehingga Pak Presiden bisa hadir, Pak Jokowi bisa hadir, barangkali ini muktamar yang pertama kali dihadiri Presiden barangkali ya, secara langsung ini ya. Dan saya kira menghadirkan Presiden itu lain lagi ceritanya Kang Hadi. Bahkan terlambat sampai berapa itu ya 5 jam, karena diketahui bahwa Pak Jokowi meresmikan yang lain. Iya. Dan meresmikannya sebentar. Cuman dia itu ingin menyapa semua rakyatnya, itu loh yang bikin lama, semua orang ingin berfoto, bahkan mobilnya terhalang ya. Jadi Kang Hadi, perlu dicatat bahwa waktu itu kan Bandara Samarinda Pranoto kan belum dibuka. Iya. Dan teman-teman sejawat itu kan mendaratnya di Balikpapan waktu itu. Bayangkan teman-teman sejawat lelahnya minta ampun sampai ke Samarinda. Ya. Nah, alhamdulillah bahwa Pak Presiden Jokowi datang, akhirnya Pranoto bisa dikebut, sehingga dalam waktu yang singkat Pranoto bisa didarati, bisa dipakai, terbuka untuk umum ya. Jadi kira itu juga hadiah istimewa, hikmah Muktamar ID ke-30. Dan ingat, barangkali saya perlu sampaikan di sini Kang Hadi, bahwa di Samarinda, di Kalimantan Timur, peristiwa itu dikenang dengan baik di seluruh masyarakat, di seluruh instansi. Setiap kami bertemu dengan para pejabat atau instansi, selalu mengingatkan bahwa Pranoto kemungkinan sekiranya tidak ada muktamar ini kan gitu. Jadi ya itulah ya. Jadi akhirnya ya ide yang bermartabat ya, akhirnya jadi kita jadi kenangan tersendiri bagi masyarakat, bagi pejabat-pejabat yang ada di Kalimantan Timur. Iya. Dan mudah-mudahan di Aceh pun rencana beliau akan menghadiri ya katanya ya, tapi mudah-mudahan tidak ada halangannya. Beliau sendiri yang akan datang. Saya nggak punya tips sama sekali ya, karena kita yang penting bekerja secara tulus ya. Itu aja sih sebenarnya. Dengan urusan hati itulah memberi kita dorongan semangat, tidak kenal lelah. Ya. Kira itu saja dari saya. Pilihan boleh berbeda, tapi ide tetap satu dan ide terus maju ya. Ya, saya kira itu tantangannya. Akhir dari Marsidi itu sangat luar biasa sekali sebenarnya. Ya. Ciptaannya
senior Bang Nazardi Oyong ya, spesialis anak konsultan. Saya udah ngobrol dengan dia di podcast saya. Memang orang itu sangat humble dan rendah hati banget di dalam menciptakan syair lagu itu. Yang penting tujuan dia satu, untuk memajukan IDI, menyatukan Ikatan Dokter Indonesia dari berbagai kalangan. Itu yang saya salut sama beliau itu. Iya, Kang Hadi, ya. Ya, kalau hatinya nggak tulus, nggak mungkin menciptakan lagu yang setenar itu di dalam grupnya dokter se-Indonesia ya. Nanti kita dengar itu. Iya. Di sana pasti berkumandang terus ya, di samping lagu Mars IDI juga dan Indonesia Raya tentunya. Ya. Baik, Dr. Nathan, mungkin Dr. Nathan kita udah hampir 1 jam nih, nggak kerasa ngobrol, dan mungkin yang paling penting adalah peranan kita sebagai peserta muktamar pun itu sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya muktamar di Aceh. Ya, kita salam buat kemajuan muktamar 31 ya di Banda Aceh tanggal 22 sampai 25 Maret. Bravo, ini wilayah Aceh ya. Jangan takut, kita akan sukseskan. Iya. Ya. Terima kasih Kang Hadi. Ya. Terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Enggak, kita hanya ngobrol aja supaya Bang Nathan diketahui banyak teman-teman bahwa beliau mensukseskan muktamar 30 di Samarinda ya. Baik, ya. Nathan. Mungkin Kang Hadi. Saya perlu sampaikan bahwa kesuksesan Muktamar 30 itu sebenarnya bukan IDI wilayah sebenarnya, IDI cabang Samarinda. Oh ya. Bersama dengan rekan-rekan barangkali pasti semuanya ya, bukan hanya wilayah ya, wilayahnya mengkoordinir dan cabang ada 10 ya waktu itu. Ya, dan semua BPID tentunya ya. Ya, betul. Ya, jadi seluruh IDI cabang 10 kabupaten kota itu ikut terlibat. Walaupun Samarinda menjadi tuan rumah panitia intinya, tetapi seluruh IDI cabang ikut, Kang Hadi, perlu dicatat barangkali. Betul ya. Dan saya mengucapkan selamat buat kesuksesan 10 cabang dan koordinasi IDI wilayah. Bang Nathan, terima kasih. Nanti lain waktu kita mampir kembali ya di channel saya, dan saya ucapkan selamat untuk perjalanan siang ini ke Jakarta ya. Ya, benar. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, selamat. Makasih.